Nah, lalu ketika tadi itu bertemu dengan si Gai ini, Gai ceritakan bahwa akan terjadi sesuatu yang namanya kiamat di dunianya mereka, di bumi pada saat itu. Dan ternyata benar ketika pulang ke goanya, ternyata ada perubahan yang tidak di apa namanya, perubahan tidak diapain, perubahan yang tidak diinginkan akibat gempa bumi, munculnya meteor dan lain sebagainya di tempat pada saat itu. Nah, itu yang membuat keluarga Cruz ini, keluarga Cruz tadi itu sudah tidak takut lagi kepada gelap. Bukan karena keinginan dari mereka sendiri, tapi ada hal di luar mereka untuk memaksa bahwa saya tidak boleh lagi harus bertahan tetap di goa. Karena goanya dorang sudah hancur. Kenapa sampai hancur? Itu karena gempa bumi dan mereka sebut itu sebagai sebuah kiamat di tempat mereka. Nah, itulah yang membuat mereka pergi untuk mencari, kalau dikatakan istilahnya gaib, dia bilang bahwa ini adalah kita mau mencari hari esok. Nah, itu yang dia katakan. Makanya mereka mulai pergi apa namanya? Berjalan. Berkelana. Nah, mereka mulai berkelana. Ya ikut. Jadi pada saat itu mereka berkelana, Gai ini dia bukan ikut secara keinginannya dia sendiri, tapi dia ikut karena mereka anggap bahwa ada hal yang bagus kalau Gai ini dibawa. Karena kami hanya mementingkan otot pada saat itu, keluarga Cruz ini bahwa melakukan sesuatu itu harus pakai otot. Nah, Gai ini punya nilai lebih di situ. Gai punya ini dalam melakukan sesuatu. Gai punya ide. Nah, makanya ketika mereka berburu, Gai tetap dipasang di dalam sebuah penjara. Penjara itu adalah sepotong pohon, tapi di dalamnya ada sebuah lubang dan itu dimasukkan ke dalam tubuh Gai agar dia tidak bisa kemana-mana. Nah, dihasutlah guys. Tadi dia katakan bukan begitu. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian berburu seperti itu? Nah, di situ mulai ditemukan Gai dengan idenya, dia membuat perangkap. Oh, ini bekerja bilang ini. Cruz ini bekerja. Iya. Ketika keluarga Cruz yang dengan berburu mereka hanya saling mengejar, melarikan diri dari si burung tadi untuk mengambil telurnya, Gai tidak. Gai dengan idenya dia membuat sebuah perangkap bukan untuk mengambil telur, tapi menangkap burung. Nah, disinilah mereka kaget bahwa ada kelebihan di antara dua ini. Dan pada saat itu saya menonton film bahwa ini yang mulai mereka dewa-dewakan terkait ide dari Gai ini. Nah, lalu disitulah Gai mulai membuat hal baru atau membuat apa ya? Bisa dia punya istilah. Gai ini bisa dikatakan dia memberikan hal baru kepada keluarga Cruz tadi. Burung yang mereka dapat itu dimasak dan rasanya ya seperti kita tahu sudah daging lalu dimasak, dibakar-bakar dan itu sudah menjadi sesuatu yang enak dan Gai mulai diterima di keluarga Cruz tadi. Nah, setelah sudah memasak, akhirnya mereka diperhadapkan dengan hal yang betul-betul sudah terpisah ini. Sudah ada sesuatu yang mereka anggap hari esok itu di depan mereka. Nah, ketika melewati sebuah lembah, sudah mau sampai di gunung kan tujuannya orang ada gunung yang paling tinggi pada saat itu. Makanya ketika gempa bumi tadi sudah mendekati mereka, tanah-tanah mulai rubuh dan lain sebagainya. Si bapak dari keluarga tersebut namanya Grup, kalau saya tidak salah namanya Grup, itu betul-betul sudah pasrah. Beliau sudah pasrah, bapaknya tadi itu, dan menginginkan semua keluarganya itu selamat, termasuk Gai dengan idenya bahwa jangan sampai si Gai ini mati, tidak boleh kau mati. Makanya Gai yang duluan dibuang melewati. Mereka sudah terpisah ini, jadi tanah ini di pertengahannya ini sudah rubuh dan di sana itu yang dorong sebut hari esok. Keluarga Cruz tadi di sebelah
di sebelah bagian sini. Kayaknya Guy dilemparkan grup melemparkan Guy melemparkan melemparkan adiknya, melemparkan istrinya, melemparkan mamanya, dan itu dilemparkan semua. Nah, di sini si grup tadi mulai berapa ya? Memaksa dirinya banyak kursinya. Nah, si grup tadi memaksa dirinya untuk menggunakan yang bukan lagi bersifat sebuah memang kira-kira cara saya bisa melewati kalau bisa disebut perpisahan antara tanah yang satu dengan tanah yang di depannya. Bagaimana kira-kira saya bisa melewati hal tersebut? Di sini betul-betul si grup tadi memaksa bahwa bagaimana caranya supaya saya bisa berpikir seperti Guy. Bagaimana saya bisa mendapatkan ini? Saya bisa mendapatkan ide untuk melewati tanah yang sudah terbelah tadi. Itu yang mulai dipikirkan grup. Lalu dia memukul kepalanya dengan batu, kan dia lihat Guy seperti itu. Untuk mendapatkan sebuah ide, mereka harus membenturkan kepala dengan sesuatu yang dianggap keras, mungkin batu, kayu, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu singkat cerita, Guy coba masuk ke dalam sebuah tulang tadi tuh tulang sebuah dinosaurus. Saya anggap dinosaurus karena itu tulang besar sekali. Dan dia coba melekatkan sebuah yang mereka anggap itu bisa melekat seperti lem di tulang-tulang tadi. Lalu si grup tadi itu dia pergi untuk, kan ada burung ini. Itu burung adalah kawanan burung. Jika dia dipanggil dengan suara-suara tertentu pada saat itu akan langsung menyerbu si pemanggil tadi dan giginya bisa langsung habis sampai ke tulang. Nah, Guy coba untuk apa istilahnya bagara. Seperti itu bagara. Nah, Guy coba mengejek si burung tadi itu. Lalu burung tadi itu mendekati Guy dengan kerumunannya. Guy langsung takut dan dia mulai masuk ke dalam tulang tadi. Dia masuk ke dalam tulang. Burung tadi sudah melekat di antara tulang-tulang ini. Akhirnya tulang tadi itu mulai melayang. Tulang mulai melayang, Guy di dalamnya dan bisa melewati tanah yang terbelah tadi. Dan itu adalah hal baru yang betul-betul didapatkan manusia yang masih sezaman primitif, tapi mereka sudah mendapatkan sesuatu yang bisa kita anggap pesawat sekarang ini. Seperti itu kira-kira tamat. Apa bisa kamu petik dari situ? Itu harus cerita filmnya. Iya. Nah, apa bisa kamu petik yang kamu ceritakan sama kami? DN. Cek tulisan. Apa bisa kamu petik dari situ? Asal nonton film itu. Kaitkan sosiologi ya. Nah, saya kan setelah membaca film itu Nonton. Ya, membaca. Saya setelah menonton film tadi, saya coba mencari referensi terkait perubahan sosial di suatu masyarakat. Apa sebenarnya yang membuat keluarga Kurz tadi yang pertama mereka betul-betul tidak berubah, lalu mereka bisa keluar dan mau menerima hal baru. Yang sempat saya nonton itu dikatakan ada sebuah perubahan yang terjadi. Yang pertama perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, keluarga Kurz ini dengan Guy itu terjadi karena perubahan yang tidak dikehendaki. Begitu mungkin sejarah dulu. Ada perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki yang terjadi di masyarakat. Secara alamiah. Secara tidak dikehendaki oleh manusia. Iya, tidak ditentukan oleh manusia dan tidak dikehendaki oleh manusia. Itu adalah sebuah gempa bumi yang mereka sebut kiamat tadi itu. Yang membuat mereka yang sebenarnya, misalnya jika tidak terjadi gempa bumi, mungkin si dan keluarga Kurz tetap akan menginap di dalam goa untuk selamanya. Tapi ketika mereka pulang ke goanya mereka hancur akibat gempa bumi tadi. Itu perubahan yang tidak dikehendaki. Dan itu yang membuat masyarakat sehingga dorang punya pemikiran itu selalu berubah-ubah. Misalnya hanya stagnan terus di dalam sebuah tempat, ya memang
pemikirannya mereka akan selalu seperti itu. Gitu kira-kira. Kehadirannya gay bagaimana kau paham? Tiba-tiba ada masyarakat yang tidak mau berubah, dia dipaksa untuk berubah, tiba-tiba muncul gay. Iya. Ada menurut saya gini. Ada orang, ada sekeluarga yang tetap pada tradisinya, dia hidup di dalam goa, yang kalau malam dia tutup, ya kan, tiba-tiba walaupun dipaksa oleh alam dengan gempa bumi, yang mereka harus berubah, tapi muncul ada gay, ada faktor lain muncul gay ini. Gay ini adalah orang yang punya ide. Gimana mau gay ini? Sudah ada dua, sebenarnya ada tiga momentum sebenarnya. Si apa sih siapa namanya itu? Si orang tua itu. Grup yang tidak mau berubah, yang dia paksa masyarakat, dia paksa keluarganya dengan segala aturan, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Dia paksa masyarakat keluarganya dengan segala aturan. Tapi ada alam yang terus berubah, yang memaksa keluarga ini untuk berubah. Ada gay yang dengan punya idenya menemukan macam-macam yang bisa membantu keluarga ini. Dia dapatkan sandal, dia dapat perangkap apa sih? Jadi perlu ide. Sebenarnya gay itu pun dengan ide dia. Satu masyarakat yang stagnan, satu masyarakat, kalau gay itu kita analogikan sebagai masyarakat, maka satu masyarakat yang penuh dengan ide, yang terus berubah. Di tengahnya ini ada yang pasti dia berubah alam. Coba ada tiga. Satu yang tidak mau berubah, penuh dengan aturan. Satu selalu berubah, penuh dengan ide. Satu ini terus berubah dia. Apa bisa kita bahas dari situ? Alam, masyarakat stagnan dengan dinamis yang masyarakat alam itu dia pasti udah berubah. Dia berubah terus dia. Karena dia punya gaya sendiri. Alam itu punya gaya sendiri dia punya hukum sendiri. Alam. Nah, tapi ada masyarakat yang tidak mau berubah. Apa yang bikin dia tidak mau berubah? Hukum. Iya. Jadi aturan sebenarnya adalah yang mengikat masyarakat untuk tidak berubah. Pertanyaannya, kenapa dia tidak mau berubah? Nah, kalau misalnya kita mau gali secara kan saya sempat nonton trailernya. Jadi seorang gay ini adalah orang yang betul-betul yang ketika dia masih kecil itu keluarganya sudah meninggalkan dia sendiri dan dia melakukan perjalanan sendiri. Itu mungkin ketika dia tidak diikat oleh apapun itu dan dia berani melakukan perjalanan yang membuat sampai dia mendapatkan hal baru. Dan misalnya kalau kita lihat awalnya dia mendapatkan sandal, kan dia memang sudah memberikan lapisan kepada tubuhnya. Nah, si grup tadi itu walaupun dia anggap dia sudah menginjak suatu apa pada saat itu karang. Tetap dia paksa untuk berjalan walaupun sudah sakit. Dia tidak perhatikan bahwa apa sebenarnya yang digunakan guys, sehingga dia biasa-biasa saja ketika menginjak karang. Akhirnya di situ saya lihat yang dipasang di kakinya grup adalah sebuah ikan. Adalah sebuah ikan, adalah seekor ikan yang dipasang dipasang guys di dalam kakinya agar bisa menjadi alas untuk melewati karang tadi itu. Nah, saya pikir itu yang membuat mereka antara stagnan dan masyarakat yang mempunyai banyak ide ini, karena mereka membuat sebuah ada perjalanan yang mereka lakukan. Kalau yang bicara sekali bicara ya, kalau tapi susahnya Ica sudah nonton belum Ica sudah nonton Gading belum. Itu masalahnya. Jadi gini, pertanyaan saya gini, kenapa keluarga Greg itu tidak mau berubah? Sudah kita mau tangkap. Kenapa masyarakat itu tidak mau berubah? Dia pasanglah dirinya masyarakat itu dengan segala aturan. Itu pertanyaan filosofinya sebenarnya yang perlu dijawab. Kenapa masyarakat itu mau berubah? Kenapa masyarakat itu masang segala macam aturan di sekitarnya? Kalau kita sekarang itu agama lah, kemudian hukum lah, pidana lah, perdata lah, macam-macam. Kenapa dia tidak mau berubah masyarakat?
Jawabannya itu adalah apa? Takut. Takut. Kenapa? Kita mau jadi apa kita ke depan? Sudah. Pokoknya hari ini kita hidup. Kita jalan dengan hidup ini. Jangan rubah. Kan kita tidak mau tahu apa kejadiannya kalau kita berubah nih. Ya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Kan orang tidak tahu. Apa yang akan terjadi nanti kalau kita rubah nih? Orang takut. Kenapa Orde Baru itu tidak mau dia waktu suatu kes turun? Dia tanya, apakah lebih bagus daripada sekarang? Kalau saya turun, apakah lebih bagus daripada sekarang? Kan pertanyaan Soeharto begitu waktu dia tanya. Pasti dia ajukan dia, Bapak tuntutan masyarakat turun dari presiden. Jawabannya Soeharto gampang sekali nih. Apakah setelah saya turun, keadaan lebih bagus lagi? Nah, pertanyaan adalah, apakah keadaan kalau kita berubah itu lebih bagus lagi? Itu membuat takut orang yang mau berubah. Saya kasih contoh, langsung ini saja. Himasos. Kenapa kita tidak mau berubah, mau merubah Gemensal? Bagaimana pelaksanaan Gemensal itu, bagaimana teknisnya? Kenapa kita tidak mau berubah? Kenapa? Selama ini Gemensal sudah bikin aman, kemudian tertib, kemudian bagus, terlaksana. Nah, kalau kita rubah, apakah keadaan aman itu terulang lagi atau justru lebih hancur? Karena pertanyaan kan masih tanda tanya sama kita. Masa depan itu adalah tanda tanya. Maka orang kenapa tidak mau berubah adalah karena dia takut dengan masa depan. Nah, pertanyaannya kenapa dia tidak mau berubah? Karena sekarang dia sudah hidup. Hari kemarin adalah bukti-bukti bahwa kita sudah hidup sekarang. Jangan ganggu, jangan rubah itu. Padahal ide-ide itu muncul dari grup Gai tadi yang lebih bagus lagi ternyata. Dia sudah hidup dengan tidak pakai sandal, tapi ternyata idenya Gai tadi pakai sandal. Ide baru. Kenapa grup tidak mau pakai sandal? Ya Pak, dia kebiasaannya dia tidak pakai sandal. Yang sudah alami, yang sudah alami, dia merasa dia sudah aman dengan keadaan itu. Tiba-tiba datang Gai, dia kasih sandal, ternyata lebih bagus lagi. Nah, kadang masyarakat itu begitu sebenarnya. Apakah kita terbiasa dengan tradisi kita yang sudah aman-aman saja ini, atau kita rubah kita punya tradisi ini untuk menjadi lebih baik saja? Tapi pertanyaannya adalah apakah lebih baik saja atau tidak? Perbedaannya Durkheim dengan Marx itu di situ. Greg itu adalah perwakilan Durkheim ya. Dia tidak mau berubah, dia pasang segala faktor sosial, nggak usah kamu berubah ini keadaan ini. Pokoknya bikin saja ini, kamu akan hidup yang aman itu. Karena ini sudah kebiasaan kita berpuluh-puluh tahun, beratus tahun nih. Sehingga kalau bahasanya Komte disebutnya masyarakat statis. Begitu saja bang. Datang Mars tidak, rubah. Akan lebih bagus kamu dari ini. Mars bilang akan lebih bagus kamu dari sekarang ini. Jadi berubah dia, makanya paradigmanya Mars itu perubahan sosial. Paradigmanya Durkheim itu namanya order. Social order namanya sebutnya. Social order itu ketertiban sosial. Kenapa dia tertib? Kenapa ini sudah berjalan 100 tahun, ratusan tahun ini. Aman dan aman, kita sudah aman sekali. Tidak usah kamu berubah. Kalau kamu miskin, tidak usah kamu berubah. Kalau kamu miskin, kalau kamu ditindas, tidak usah kamu berubah. Kalau kamu jadi pengusaha, tidak usah kamu berubah. Versinya Durkheim. Nah, dia pakailah berbagai macam aturan. Dia boleh keluar di film itu, dia boleh keluar goa, tidak boleh harus tidur kalau malam. Itu segala aturan itu supaya membuat kita tidak melakukan perubahan. Jadi ingat, kalau bahasanya saya, sebenarnya aturan itu dibuat hanya untuk supaya kita tidak berubah. Aturan. Maka kenapa? Kalau kau lewat dari situ kau disanksi. Kau berbeda itu kau disanksi. Kau berbeda itu kau dianggap jahat. Nah, beda dengan paradigmanya Marx. Kalau paradigmanya Marx dia positif, dia ke depan nih. Di hari depan ini bagus ini. Hari depan asal kita rubah nih.
Kita rubah kapitalisme, kita kasih runtuh, kita rubah proletariat harus berontak, kita rubah nih keadaan. Jadi sosiologi itu ada yang mempertahankan keadaan disebutkan status quo, ada social change-nya. Paradigma Durkheim itu dia status quo, dia social order. Kenapa? Karena selama sudah aman keadaan. Dengan segala aturan kita aman sudah kita ini. Dengan segala aturan. Yang disebut aturan itu sebagai fakta sosial yang disebutnya dia. Ternyata versinya Marx memang enggak. Kemudian aturan itu menyiksa kita, menindas kita ternyata. Terubah nih. Satu ini takut dengan masa depan, takut ini positif sekali masa depannya. Durkheim dengan Marx. Beda sekali kan? Nah, sekarang pertanyaan sama kita adalah, maukah kamu berubah? Kalau kau bayangkan merubah itu apa yang terjadi? Nanti begini, jangan, nanti begini. Durkheim ente. Tapi kalau kamu positif sekali yang perubahan itu, berubah lebih bagus, kita rubah ini, cara diskusi kita rubah, kemudian program kita rubah, argumentasi kita rubah, ini kita rubah, positif dia, akan lebih bagus sih. Makanya sebenarnya social change. Nah, pertanyaannya, maksud itu mempertahankan status quo-nya atau social change? Kamu mati dengan hukum tradisi itu atau rubah lebih bagus? Kasus tadi tuh, saya diskusi dengan Aldi dengan Nani. Kita rubah bagaimana tuh diskusinya kajiannya klasik di Tanah Baru itu. Apakah tetap seperti itu? Pengajian sih apa diskusi, kemudian satu orang senior bicara bla 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 jadi penjelasan bla bla habis, atau rubut cari baru apa kalian cari cara baru, kita mempertahankan status quo yang kayak versinya Durkheim atau kita social change versinya Marx. Ada lagi mau bicara apa? Ayo silakan baca. Bahan tulis yang kalian ambil supaya jadi lupa. Jadi paradigma social order disebutnya social order, paradigmanya social order, sebenarnya paradigmanya Comte, paradigma Spencer, paradigmanya Durkheim, tapi Durkheim yang lebih ini. Dengan social change dia perubahan. Kenapa? Karena dia berpikir perubahan itu positif. Bahwa kalau kita kasih jatuh ini positif, kapitalisme enak kita. Kalau kita kasih bagus ini proletariat enak kita. Kalau tidak, jangan kamu berubah. Sebagus ini keadaan ini. Jangan kamu berubah ini lagi keadaan. Jadi ikut aturan. Ada? Gak ada yang mau bicara? Ayo. Nah, kalau bicara, silakan bicara. Nah, tapi kita punya paradigma di dalam sosiologi itu. Social change atau social order. Dia diwakili dengan Gai dan grup. Karena kalau saya tidak salah, grup ini memang ketakutannya bahwa kalau kegelapan itu harus di dalam goa, dia takutnya nanti sebagian keluarganya itu sudah tidak mau kembali. Apalagi kalau sudah mau bersama gue sih, guys sih kayak tadi. Gue ingin kan harus bersama-sama terus, kita mempunyai keluarga dekat sih. Jadi kalau saya memahami film itu, grup ini social order dia dengan segala aturannya. Ini social change dengan segala idenya. Aturan yang maksa orang supaya jangan berubah, ide maksa orang supaya berubah. Film itu dua itu saya tangkap secara sosiologis. Tapi di sini tadi Pak, di siapa tadi anaknya itu? Iya. Anaknya cewek. Kan kalau di Poca tadi, menurutnya Poca bahasanya kalau the group tadi itu fakta sosial Mas ya. Karena dia memilih hidup di dalam gua dengan segala aturan, bahwasan kalau sudah gelap tidak boleh keluar. Tetapi anaknya yang anaknya tadi mencoba keluar dari fakta sosial tersebut, disebut apa itu Pak? Anomi. Iya, sebenarnya itu anomi, bisa seperti anomi. Tapi begini, kalau pembacaan saya, bahwa ternyata di masyarakat itu tetap ada orang kayak EF itu.
orang yang tetap terjebak dengan aturan, segala aturan, tapi dalam waktu dia resah dengan keaturan ini. Tapi itu tidak bisa. Tidak bisa, masih terjebak di tengah dia ini. Apakah ke bapaknya atau ke si kita bagi minum. Si Greg itu adalah orang yang terjebak dengan aturannya. Dia saudara. Si Guy itu adalah orang yang terjebak dengan idenya. Mau social change. Nah si Evi itu orang di tengah ini ya. Gitu. Apakah dia ke ayahnya atau ke si laki-laki ini? Gitu. Jadi si Evi itu artinya bagusnya si dalam film itu diperebutkan dia. Bapak yang memperebutkan si Evi itu si laki-laki juga memperebutkan. Nah pertanyaannya begini. Kalau kita yang jadi si tengah itu, kita mau kemana? Iya perbandingan yang tadi boleh. Tetapi ada tetapinya. Kalau kamu berubah kan kalau Greg bilang, kalau kamu berubah kan kamu apa yang terjadi ke depan kamu tidak tahu. Abstrak dia. Iya, tapi saya punya pengalaman sejarah loh yang sudah aman. Iya. Saya sudah punya pengalaman sejarah nih. Saya yang bisa saya ceritakan sama kamu. Bahwa kita ini aman kalau pakai ini. Kita aman kalau tidak keluar dari gua. Iya, kita aman kalau pakai sosial media. Kan kamu tidak tahu apa ke depan sana. Kalau kamu rubah. Tapi si Gael tidak. Keadaan itu membuat kamu tidak bagus. Yang pertama yang bikin kamu tidak bagus. Kita bisa lebih bagus dari itu. Nah, kayak kasusnya itu sandal itu. Sandal siap, cuma kan begini, orang lewat tapi banyak duri-duri di jalan itu. Si Greg ini kan dia pakai sandal, dia pernah pakai sandal. Dia lewat lah di duri itu. Keluar darah, sakit darah, tapi karena dia mempertahankan tradisinya nih. Dia pertahankan tradisinya dia karena dia berdarah. Tapi dia pertahankan tradisinya. Dia melangkah itu. Datang Gai dengan sandal. Heran dia, kenapa orang saya kaki sandal? Tapi sandal itu adalah sesuatu yang baru untuk mereka. Sesuatu yang baru. Kadang masyarakat takut dengan sesuatu yang baru. Orang-orang tua itu paling takut dengan sesuatu yang baru. Biasanya. Kalau kamu nonton film judulnya Defilage, itu bagus juga semua. Bagaimana orang-orang tua mempertahankan tradisinya dengan menciptakan mitos. Saya pernah nonton film Defilage. Jadi satu masyarakat di dalam hutan ada tembok, tidak boleh kamu keluar tembok itu. Kalau keluar kamu tembok itu datang monster dan memakan kamu. Di situ mitos. Orang membuktikan. Betul tidak? Ada satu cewek dan cowok. Betul tidak ada monster di luar sana. Dan coba. Maka si orang-orang tua ini di masyarakat itu, orang bikin lah harus orang bikin monster tadi itu. Iya. Untuk membuktikan harus orang bikin. Jadi muncul sosok monster itu muncul orang. Akhirnya kenapa? Orang percaya. Oh betul ada monster di sana. Tapi si laki-laki yang tidak langsung percaya. Ini apa nih? Ternyata yang di film itu dapat. Oh ternyata manusia itu ini yang dia bikinkan dari kasih bikin dia punya kostum monster itu. Mau ketahuan. Nah ternyata aturan kemudian apa itu tabu. Aturan tabu kemudian kalau kita nakapali kemudian apa itu hanya untuk mempertahankan status quo tuh dan tradisi termasuk agama. Iya. Kalau baca Al-Quran itu jangan dilarang sudah ini cerita ini. Kalau kamu melanggar ente masuk neraka ente dihantam dipalu habis-habis tiap hari. Siapa mau dipalu? Kalau palu tiap hari. Kalau tidak, karena dia takut dipalu-palu tiap hari, maka dia pertahankan dengan tradisi. Berarti Durkheim itu social order. Bagaimana caranya supaya social order ini? Apapun dia lakukan, karena aku bilang agama begitu, karena dia bilang mitos begitu, aturan begitu, karena dia pertahankan dia bikin semua. Tapi saat ini tidak.
Si social change enggak. Ah, bilang. Berarti kan Anang, Ya. kalau karena kalau di negara ini kan, Ya. kalau mau berubah, artinya harus ada yang dilepaskan. Kalau menurutku dari film ini, kalau untuk Indonesia kenapa tidak ada perubahan? Iya. Karena masih mempertahankan budaya-budaya, takut meninggalkan budaya. Nah, Bisa. sementara untuk berubah harus meninggalkan hal-hal Yang lama itu. itu. Iya. Berarti salah satu faktor Indonesia tidak berubah karena takut meninggalkan budaya itu. Iya, bisa. Kamu pernah baca kata-kata sepotong dari Tan Malaka itu? Loh, logika mistik. Nah, ini dan tradisi. Tradisi kan itu. Apa? Itu terjebak pada logika mistik ya. Nah, itu cuma Iya, bukan. itu yang grup itu. Terakhir. Adalah lama. Fakta sosial itu. Logika mistik. Kalau kita mungkin logika mistik, 25.000. tradisi, kepercayaan dan sebagainya. Kalau saya tradisi. Ketika tadi kalau bahasanya Gidendi, nanti kan banyak juga di posmo. Kalau sesuatu itu positif dianggap masyarakat positif, maka masyarakat akan mempertahankannya. Asal yang positif, dia tes, langsung tuh dia ulang terus, maka dia ulang terus. Kalau dia positif, maka dia ulang dan dia pertahankan itu. Sehingga dia akan menjadi fakta dan menjadi hukum nanti, menjadi fakta dan nanti. Karena dia karena dianggap sudah positif dan menguntungkan bagi dia, maka dia ulang itu. Dia bikinlah bagaimana seperti zaman strukturasi itu, mengulang sesuatu yang dia anggap positif. Nah, problemnya adalah biasa dia pertahankan zaman status quo. Dia pertahankan itu. Ya, iya. Nyaman dengan sejarah yang sudah diciptakan. Iya. Kenapa Grok itu jengkel sekali sama kayak ini? Jengkel sekali dia. Dia jengkel dia musuhi, dia jengkel itu. Nah, itu memang masyarakat yang tradisional atau masyarakat statis itu dengan ketemu dengan masyarakat yang dinamik. Kalau misalnya konten. Soalnya perubahan ini dia pertahankan. Nah, dia pertahankan itu adalah dengan segala macam hukum. Mempertahankan statis itu dipertahankan semua dia bikin hukum untuk membatasi perubahan. Kalau bahasanya dulu yang fakta, dia batasi yang fakta itu terlaku. Kalau ini tidak harus berubah dia. Kenapa? Karena keadaan sekarang akan lebih bagus kalau berubah. Kalau Marx itu bilang akan lebih bagus kalau kita ubah di keadaan. Kalau bukan tidak, pertahan keadaan. Karena kita punya sejarah panjang nih dengan kita punya masyarakat. Kita punya sejarah panjang mempertahankan yang sudah baik. Jadi selalu pahami, Durkheim social order, Marx social change. Nah, gitu. Kalau Weber dia Kak. Sebentar. Nanti saya filmnya. Ini filmnya. Misalnya kan anak begini, saya juga coba kita pernah kan tadi ada dua hal sebenarnya yang membuat masyarakat bisa berubah. Yang pertama alam dengan segala perubahannya yang sudah teratur. Kedua ada orang yang semacam guide seperti perubahan kita katakan. Yang membuat dia itu penuh dengan hal tersebut, membuat si satu masyarakat ini penuh dengan sesuatu yang ingin merubah dan tidak ada ya. Kan idenya dia, saya masih ide. Walaupun nanti di film keduanya dicerita deh kenapa ketika. Tapi saya mau terjebak di situ. Saya terjebak di sininya. Saya mau bilang ini bahwa ide itu perlu dengan perubahan. Kenapa dia paksa idenya supaya dia berkehidupan lebih baik. Kan sebenarnya dua-duanya ingin berkehidupan lebih baik. Berkehidupan lebih baik dua-duanya. Satu dia mempertahankan kehidupannya, satu mengubah kehidupannya. Tapi targetnya sama. Berkehidupan lebih baik. Dalam targetnya. Atau
dia rubah kehidupannya. Nah walaupun mungkin ada sebentar itu kebebar nanti di dua itu kebebar dia tuh nanti. Kenapa sampai si Greg kalau nonton terus film itu, kenapa sih guy ini dia berubah nih? Dia betul-betul kreatif, dia berpikir. Nah, tapi nanti kalau saya itu nanti. Tapi pahami dulu di satu film itu satu ini mempertahankan satu sekolahnya, dia pertahankan, satu tidak rubah. Jadi begini, kalau ada miskin jangan kau rubah. Kenapa? Karena orang miskin itu menyapu jalan. Iya, menyapu jalan. Kalau kamu rubah itu siapa menyapu jalan? Lu udah bilang begitu. Siapa panjat kelapa? Nggak ada. Jadi jangan kau rubah. Jangan ganti orang miskin jadi orang kaya, jangan. Fakta itu sudah menyiapkan peran-peran dan fungsi-fungsinya masing-masing. Iya kan? Fakta itu. Jadi yang miskin jadi penyapu jalan, jadi pengumpul sampah. Jadi fakta ikut fakta itu saja. Social order itu ketika kamu berfungsi sebagaimana mestinya. Itu social order. Fakta ini membuat orang statis. Iya. Karena dia mau berubah maka dia bikin aturan-aturan. Nah kan dia balingan begini. Jadi jangan mabuk, jangan punya dia segala aturan dia atur semua supaya orang tidak berubah. Termasuk pendidikan ini. Jangan ini, jangan kuliah, jangan demonstrasi baru. Iya, fokus. Tidak ada yang berubah. Iya. Iya. Jadi sebenarnya aturan itu hanya untuk mempertahankan status quo, aturan itu. Nah ini tidak, kalau si social change-nya bahwa hari ini akan hari besok akan lebih bagus daripada hari ini kalau kita rubah. Nah kita cari apa sih yang kita rubah ini? Kalau bahasanya Mars, ekonominya, mulai ekonominya yang kita rubah nih. Kenapa? Karena berubah ekonominya maka akan berubah semua, politiknya berubah, sosialnya berubah, pendidikannya berubah. Kalau Marx bilang, jadi kalau di satu posisi berubah semua ke atas itu. Yang dibagi dulu, Marx itu dibagi ada basis, ada substruktur. Substruktur ya politik, kemudian budaya, kemudian negara, kemudian pasar, di substruktur. Di sini ekonominya. Kalau berubah ke atas. Hai, yang perlu kita diskusikan. Nah, kalau tidak ada, 1 minggu lagi saya kasih sama siapa lagi menonton Animal Farm dan bicara begini. Hah? Boleh. Bocah lagi. Hah? Bella ada, Aldi ada. Latihan. Saya saja kan. Ada bukunya juga. Ada. Sudah ada bukunya? Ada. Bukunya Aldi. Oke. Namanya juga Animal Farm. Ada sama saya. Nonton 1 minggu. Hari apa ini? Selasa depan kita seperti ini. Oke? Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nilai. Filmnya anak-anak lagi. Ada sama saya filmnya. Aldi ada anak. Sudah. Pak.